Aku balaskan dendamku untuk manajer sombong. Rani menggenggam erat tiket bus di tangannya. Hatinya penuh harapan bercampur cemas saat kendaraan melaju meninggalkan terminal kecil di desanya. Ia tahu, kehidupan di kota tak akan mudah, tetapi ia bertekad untuk mengubah nasibnya. Sudah terlalu lama ia melihat ayahnya membanting tulang sebagai petani dengan hasil yang tak seberapa. Ibunya pun hanya buruh serabutan yang penghasilannya tak menentu. Ia datang ke kota dengan satu tujuan, mencari pekerjaan yang layak dan mengangkat derajat keluarganya. Berbekal ijazah sarjana ekonomi yang diperolehnya dengan susah payah, ia melamar ke berbagai perusahaan. Namun, semuanya terasa sulit. Kota begitu asing, persaingan begitu ketat. Hingga akhirnya, keberuntungan berpihak. Ia diterima sebagai karyawan di sebuah perusahaan ternama. Dengan penuh semangat, ia mulai bekerja dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun, di sanalah ia bertemu dengan orang yang kelak akan menguji kesabarannya hingga batas terakhir. Manajer di tempatnya bekerja, seorang pria bernama Rico, adalah sosok yang congkak dan meremehkan orang-orang sepertinya. Rani, yang hanya gadis desa dengan latar belakang sederhana, menjadi sasaran empuk hinaan dan perlakuan merendahkan dari pria itu. Setiap kesalahan kecil diperbesar, setiap pencapaiannya dianggap remeh. Ia bekerja keras, tetapi tetap saja, harga dirinya terus diinjak-injak. Tak hanya itu, Rico sering mempermalukannya di depan rekan kerja. Seolah-olah, Rani tak layak berada di perusahaan itu. Rani menatap keluar jendela bus yang melaju di jalanan beraspal. Rumah-rumah di pinggiran desa perlahan tergantikan oleh gedung-gedung tinggi dan jalan raya yang ramai. Udara kota terasa berbeda, penuh dengan hiruk-pikuk kendaraan dan langkah-langkah orang yang berjalan terburu-buru. Saat turun dari bus, tas ransel yang digendongnya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena isinya, tetapi karena beban harapan yang ia bawa. Ia berdiri sejenak di tepi trotoar, menarik napas panjang, lalu melangkah masuk ke dalam gang sempit menuju kos yang telah ia pesan dari jauh-jauh hari. Sebuah kamar kecil dengan dinding bercat putih kusam, ranjang besi sederhana, dan sebuah meja kayu yang mulai lapuk. Tidak ada yang mewah, tetapi cukup untuk tempat berteduh sementara. Pagi pertamanya di kota dimulai dengan langkah penuh semangat. Berkas lamaran kerja dalam genggamannya, ia menyusuri jalanan yang masih asing baginya. Sepanjang hari ia berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, memasukkan lamaran, berharap ada yang menerima. Setiap kali keluar dari gedung kantor, ia menggigit bibir, menahan rasa lelah. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Jawaban yang diterima tetap sama, penolakan. Namun, ia tidak menyerah. Setiap pagi ia bangun lebih awal, mengenakan pakaian terbaiknya, dan kembali berjalan ke tempat-tempat yang mungkin membuka kesempatan. Suatu siang, saat sedang duduk di bangku taman untuk beristirahat, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Panggilan wawancara. Tangannya gemetar saat membaca nama perusahaan yang menghubunginya. Salah satu kantor ternama yang selama ini hanya berani ia impikan. Dengan hati berdebar, ia datang ke gedung megah itu keesokan harinya. Ruang tunggu dipenuhi oleh para pelamar lain, berpakaian rapi dan tampak percaya diri. Rani merapikan ujung blazernya yang sedikit lusuh, berusaha menenangkan diri. Saat namanya dipanggil, ia melangkah masuk ke ruangan yang luas, duduk berhadapan dengan seorang pewawancara yang menatapnya tajam. Pertanyaan demi pertanyaan ia jawab dengan hati-hati. Setiap pengalaman yang ia ceritakan berasal dari kerja kerasnya selama ini, bukan sekadar kata-kata manis. Beberapa hari kemudian, teleponnya kembali berdering.
Suaranya hampir tercekat saat mendengar bahwa ia diterima. Matahari yang terik di atasnya saat itu terasa lebih hangat, seakan memberikan cahaya baru dalam hidupnya. Ia berdiri di depan gedung perusahaan dengan perasaan bangga. Hari pertamanya bekerja menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Namun, ia belum tahu bahwa di dalam gedung itu, seseorang akan menjadi penghalang terbesarnya. Hari pertama bekerja di perusahaan ternama itu terasa seperti mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Rani berdiri di depan gedung tinggi berlapis kaca, mengatur napas sebelum melangkah masuk. Sepatu hitam polos yang ia kenakan terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena rasa gugup yang menggigit. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, lalu melangkah masuk. Di dalam lobi, suasana terasa begitu berbeda dari dunia yang selama ini ia kenal. Lantai marmer mengkilap, suara langkah kaki pegawai yang berlalu lalang, dan percakapan cepat yang memenuhi ruangan. Rani berdiri sejenak, menyesuaikan diri dengan atmosfer baru ini, sebelum seorang wanita muda berseragam resmi menghampirinya. "Kamu Rani, kan? Karyawan baru?" Rani mengangguk cepat. "Aku Dinda, bagian HR. Ayo, aku antar ke lantai 5. Itu divisi tempatmu bekerja." Rani mengikuti Dinda menuju lift. Sepanjang perjalanan, ia mendengarkan dengan saksama penjelasan tentang budaya kerja di kantor itu. Ia berusaha mencatat dalam pikirannya setiap informasi yang diberikan, agar tidak ada yang terlewat. Saat pintu lift terbuka, matanya langsung disambut oleh pemandangan kantor modern dengan meja-meja tertata rapi, dan para pegawai yang sibuk dengan pekerjaan mereka. Dinda mengajaknya berjalan menuju satu meja kosong di sudut ruangan. "Ini meja kerjamu. Kamu akan bekerja sebagai staf administrasi di bawah supervisi Pak Riko, manajer divisi ini," kata Dinda sambil menunjuk ke arah sebuah ruangan kaca yang terletak di ujung kantor. Nama itu belum berarti apa-apa bagi Rani. Ia hanya mengangguk sopan dan mulai mengamati sekitar. Beberapa rekan kerja tersenyum ramah saat melihatnya, tetapi sebagian lainnya hanya melirik sekilas sebelum kembali sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tak lama kemudian, seorang pria keluar dari ruangan kaca tersebut. Langkahnya penuh percaya diri, posturnya tegap, dan wajahnya menyiratkan sikap yang sulit ditebak. "Rani, ya." Suara berat itu membuat Rani segera berdiri dan mengangguk. "Nama saya Riko, manajer di sini. Saya tidak suka basa-basi. Saya harap kamu tahu cara bekerja dengan cepat dan tidak banyak bertanya. Saya tidak suka karyawan lamban," katanya dengan nada dingin, tanpa ekspresi ramah sedikit pun. Rani sedikit terkejut, tetapi ia segera mengangguk lagi. "Baik, Pak. Saya akan berusaha bekerja sebaik mungkin." Riko tidak menanggapi. Ia hanya melirik Rani sebentar sebelum berbalik dan berjalan kembali ke ruangannya. Sejak saat itu, hari-hari Rani di kantor berubah menjadi perjuangan yang lebih sulit dari yang pernah ia bayangkan. Setiap tugas yang diberikan selalu diiringi dengan tekanan tinggi. Jika ada kesalahan kecil, Riko akan langsung menghardiknya tanpa ragu, seringkali di depan rekan-rekan kerja lain. Jika Rani bekerja lebih cepat dari yang diharapkan, Riko akan berkata bahwa pekerjaannya belum cukup baik. Tidak ada apresiasi, tidak ada penghargaan atas usaha yang ia lakukan. Suatu siang, saat ia sedang sibuk merapikan dokumen, Riko berjalan mendekatinya dan melemparkan selembar kertas ke meja Rani. "Apa ini?" tanyanya ketus. Rani mengerjap, menatap kertas yang ternyata adalah laporan yang ia buat semalam. "Itu laporan yang Bapak minta kemarin," jawabnya hati-hati. "Laporan ini berantakan. Kamu yakin bisa bekerja di sini? Atau hanya sekadar numpang gaji?"
Beberapa rekan kerja melirik mereka, sebagian berbisik pelan. Rani menelan ludah. Ia tahu pekerjaannya tidak seburuk itu. Ia sudah memeriksanya berkali-kali sebelum menyerahkan. Tapi, Pak, jangan membantah, potong Riko dengan suara lebih keras. Kerjakan ulang. Saya tidak butuh alasan. Rani mengepalkan tangan di bawah meja, menahan emosi yang berkecamuk di dadanya. Hari demi hari berlalu dengan penuh tekanan. Setiap kali ia melakukan sesuatu, Riko selalu menemukan celah untuk merendahkannya. Bahkan di saat istirahat makan siang pun, ia sering menjadi bahan pembicaraan rekan kerja yang mulai ikut-ikutan meremehkannya. Kasihan si Rani, ya, baru kerja beberapa minggu tapi sudah jadi sasaran empuk Pak Riko. Makanya, orang kampung tuh nggak cocok kerja di sini. Rani mendengar semuanya. Ia mencoba untuk tidak peduli, tetapi semakin hari beban itu semakin berat. Suatu hari, setelah bekerja lembur hingga larut malam, ia pulang ke kos dengan langkah gontai. Sesampainya di kamar, ia melemparkan tasnya ke atas tempat tidur dan menatap langit-langit dengan mata berkaca-kaca. Aku harus bertahan, gumamnya pada diri sendiri. Aku tidak boleh menyerah. Namun, sekuat apapun ia berusaha, tekanan itu semakin menjadi. Hingga akhirnya, hari itu tiba. Pagi itu, ia datang ke kantor lebih awal dari biasanya, berharap bisa menyelesaikan beberapa tugas sebelum Riko tiba. Namun, saat baru saja duduk, suara pintu ruangan kaca terbuka dengan keras. "Rani!" Ia tersentak, menoleh ke arah Riko yang berjalan cepat ke arahnya dengan wajah merah padam. "Kamu lihat ini." Riko melemparkan dokumen ke meja Rani dengan kasar. Rani mengambilnya dan membaca sekilas. Itu laporan yang sama yang ia kerjakan semalam. "Ada apa dengan laporan ini, Pak?" tanyanya hati-hati. "Ini salah. Angka-angkanya berantakan. Apa kamu pikir perusahaan ini tempat untuk main-main?" Rani mengerutkan kening. Ia yakin telah memeriksa semuanya dengan teliti sebelum menyerahkan. "Tapi, Pak, saya..." Riko tidak membiarkan Rani menyelesaikan kalimatnya. "Cukup. Kamu dipecat. Keluar dari kantor ini sekarang juga." Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada mereka. Rani membeku di tempatnya, jantungnya berdegup kencang. "Pak, tolong beri saya kesempatan. Saya yakin ini bisa diperbaiki. Saya tidak butuh karyawan yang tidak becus. Pergi sekarang juga." Rani merasakan matanya panas, tetapi ia menegakkan punggungnya. Dengan tangan gemetar, ia mengemas barang-barangnya ke dalam tas. Tidak ada satupun rekan kerja yang membelanya. Semuanya hanya menatap dengan ekspresi simpati, tetapi tidak ada yang berani melawan keputusan Riko. Saat ia melangkah keluar dari gedung itu, ia menatap langit yang mendung. Angin berhembus pelan, seakan membisikkan sesuatu ke telinganya. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Langkah Rani terasa berat saat meninggalkan gedung perusahaan tempatnya bekerja. Setiap suara langkahnya bergema di lorong panjang yang biasanya ia lalui dengan penuh harapan. Kini terasa seperti perjalanan yang menyesakkan dada. Saat melewati lobi, ia bisa merasakan tatapan pegawai lain yang mengenalnya. Ada yang menatapnya dengan kasihan. Ada yang hanya melirik sekilas lalu kembali sibuk dengan pekerjaannya. Saat kakinya menyentuh trotoar di luar gedung, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menatap langit yang mendung, lalu menarik napas dalam-dalam. Hatinya terasa remuk, bukan hanya karena kehilangan pekerjaannya, tetapi karena cara ia diperlakukan selama ini. Semua kerja kerasnya dianggap sia-sia, harga dirinya diinjak-injak, dan kini ia harus pergi tanpa mendapatkan sedikit pun penghargaan.
Ia berjalan perlahan menuju halte bus, berusaha menahan air mata yang menggenang di sudut matanya. Namun, saat duduk di bangku besi tua itu, perasaan sesak yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Setetes air mata jatuh ke pangkuannya, disusul tetesan berikutnya. Ia menunduk, menggigit bibirnya sendiri agar tidak terisak di tempat umum. Beberapa orang yang duduk di sebelahnya melirik sekilas, tetapi tak ada yang bertanya atau peduli. Kota ini terlalu sibuk untuk peduli pada seseorang seperti dirinya. Bus akhirnya datang, dan Rani naik dengan langkah lemas. Ia memilih duduk di kursi paling belakang, menyandarkan kepala ke jendela yang dingin. Pandangannya kosong menatap lalu lintas kota yang sibuk. "Kenapa harus aku?" bisiknya pelan. "Apa salahku?" Suara hatinya bergema dalam kepala. Ia mengingat semua kerja kerasnya selama ini. Berangkat pagi-pagi, pulang larut malam, berusaha lebih baik setiap harinya. Namun, semuanya tidak ada artinya di mata Riko. Ia menggenggam erat tasnya, memejamkan mata sejenak. Masa-masa sulit di kantor berkelebat di pikirannya. Tatapan meremehkan dari Riko, suara hinaan yang menusuk, perasaan malu saat dipermalukan di depan rekan kerja. Rasa sakit itu begitu dalam. Bus melaju membawa Rani menjauh dari tempat yang telah menghancurkan semangatnya. Namun, di dalam hati kecilnya, ada bara kecil yang mulai menyala. Ia tidak akan membiarkan hidupnya hancur seperti ini. Sesampainya di kos, ia membuka pintu dengan lemas dan menjatuhkan tubuhnya ke atas tempat tidur. Matanya menatap langit-langit yang penuh noda lembab. Pikirannya masih dipenuhi kejadian hari ini. Ia menghabiskan malam itu dalam diam. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang terasa lebih menusuk dari apapun. Namun, di balik semua itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Ia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Keesokan paginya, ia bangun lebih awal dari biasanya. Tidak ada lagi seragam kantor yang harus dikenakan. Tidak ada dokumen yang harus ia bawa. Tapi ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia menatap cermin di sudut kamar. Wajahnya masih terlihat lelah, mata bengkak akibat menangis semalaman. Tapi di balik bayangan dirinya yang lemah, ada seorang wanita yang mulai menyusun rencana. Ia duduk di depan meja kecilnya, mengambil selembar kertas dan ballpoint. Ia mulai menuliskan rencana-rencananya. "Aku harus bangkit," gumamnya. "Aku tidak boleh bergantung pada siapapun lagi." Ia mulai mencari peluang. Ia tidak ingin kembali bekerja di bawah orang lain yang bisa sewaktu-waktu menghancurkan harga dirinya. Ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Dari pagi hingga malam, ia mencari informasi tentang cara memulai usaha sendiri. Ia membaca artikel, menonton video inspiratif, dan mencari tahu apa yang bisa ia lakukan dengan modal yang terbatas. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan. Ia mulai menjual barang secara online, memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya. Ia bekerja tanpa lelah, menyiapkan pesanan, berkomunikasi dengan pelanggan, dan belajar bagaimana mengelola bisnis kecilnya. Bulan demi bulan berlalu, dan perlahan usahanya mulai menunjukkan hasil. Dari sekadar usaha kecil-kecilan, bisnisnya mulai berkembang. Ia mulai memiliki pelanggan tetap, omsetnya semakin meningkat, dan ia mulai berpikir untuk membuka usaha yang lebih besar. Suatu hari, ia berdiri di depan sebuah ruko kecil yang baru saja ia sewa. Bangunan itu sederhana, tetapi bagi Rani, itu adalah simbol dari perjuangannya. "Aku berhasil," bisiknya pelan. Tapi ini belum selesai. Ia masih harus bekerja lebih keras lagi. Ia ingin bisnisnya tumbuh lebih besar. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa harus berada di bawah bayang-bayang orang lain.
Ia menyusun strategi baru, mulai merekrut beberapa karyawan, dan mengembangkan usahanya dengan lebih profesional. Ia belajar dari setiap kesalahan, memperbaiki setiap kekurangan, dan terus maju tanpa ragu. Dan akhirnya, setelah bertahun-tahun berjuang, ia mencapai sesuatu yang dulu hanya berani ia impikan. Ia kini adalah pemilik perusahaan sendiri. Kantornya berdiri megah di pusat kota, dengan puluhan karyawan yang bekerja di bawahnya. Ia berdiri di depan jendela kantornya, menatap gedung-gedung tinggi di kejauhan. Ia tersenyum kecil, mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Lalu, sebuah lamaran kerja masuk ke mejanya. Ia membaca nama pelamar itu dengan saksama. Tangannya sedikit gemetar, tetapi senyumnya semakin melebar. Nama yang tertulis di sana membuat semua kenangan pahitnya kembali berputar dalam ingatannya. Rico, orang yang dulu menghancurkan harga dirinya. Orang yang dulu mengusirnya tanpa belas kasihan. Dan kini, pria itu melamar kerja di perusahaannya. Rani menatap lembar lamaran kerja di tangannya dengan perasaan campur aduk. Nama itu jelas tertulis di atas kertas, nama yang dulu begitu ditakuti, yang suaranya selalu terdengar menyakitkan di telinganya. Rico. Ia menarik napas panjang, berusaha mengendalikan gejolak di dalam hatinya. Sejenak, pikirannya dipenuhi dengan bayangan masa lalu, suara bentakan, hinaan, dan tatapan merendahkan pria itu. Kini, keadaan telah berbalik. Ia mengangkat wajahnya, menatap keluar jendela kantornya yang besar. Kota yang dulu terasa kejam baginya kini menjadi saksi perjalanannya. Rani bukan lagi karyawan yang harus tunduk pada tekanan, bukan lagi wanita desa yang dianggap tak layak berada di dunia bisnis. Ia telah menjadi seseorang yang berharga, seseorang yang berjuang dari nol hingga mencapai titik ini. Pintu ruangannya diketuk. Sekretarisnya, Sinta, masuk dengan berkas tambahan. Bu Rani, pelamar untuk posisi staf administrasi sudah ada beberapa kandidat. Termasuk yang satu ini, katanya sambil melirik kertas di tangan Rani. Namanya Rico, mantan manajer dari perusahaan besar yang baru saja bangkrut. Rani mengangkat alisnya. Bangkrut? Sinta mengangguk. Perusahaannya mengalami kerugian besar setahun lalu. Banyak karyawannya dirumahkan, termasuk dia. Sejak itu, dia sulit mendapatkan pekerjaan tetap. Ini sudah kesekian kalinya dia melamar ke berbagai perusahaan, tapi kabarnya belum ada yang menerimanya. Rani terdiam. Keadaannya sekarang sungguh berbeda dari bertahun-tahun lalu. Bagaimana, Bu? Apakah namanya perlu dicoret dari daftar? Tanya Sinta. Rani tersenyum tipis. Tidak. Panggil dia untuk wawancara besok. Sinta tampak sedikit terkejut, tapi ia mengangguk dan keluar dari ruangan. Malam itu, Rani duduk di meja kerjanya, memandangi tumpukan berkas yang harus ia periksa. Namun, pikirannya terus melayang ke masa lalu. Ia ingat bagaimana rasanya saat dipecat tanpa alasan yang jelas, bagaimana sakitnya harga dirinya diinjak-injak oleh pria itu. Namun, ia juga sadar bahwa membalas dendam secara brutal bukanlah caranya. Ia ingin mengajarkan sesuatu kepada Rico. Keesokan harinya, pukul 10 pagi, Rani duduk di ruang wawancara bersama beberapa petinggi perusahaan lainnya. Ia melihat daftar nama kandidat yang akan diwawancarai hari itu. Dan di urutan terakhir, ada nama yang paling ia tunggu. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah sedikit ragu. Wajahnya tak seangkuh dulu, tatapan matanya tampak lelah. Ia mengenakan kemeja sederhana yang sudah agak kusut, berbeda jauh dari dulu saat ia selalu memakai jas mahal dengan penuh kebanggaan. Rico, mantan manajernya kini berdiri di hadapannya,
tanpa menyadari siapa yang akan mewawancarainya. "Silakan duduk, Pak Riko," kata Rani, dengan nada suara yang tenang. Riko mendongak, dan saat matanya bertemu dengan mata Rani, ekspresinya langsung berubah. Wajahnya pucat, jelas sekali ia tidak menyangka akan bertemu dengan wanita yang dulu ia pecat dengan hinaan. "Kak, kamu?" Suaranya bergetar. Rani menyilangkan tangannya di atas meja, menatapnya tanpa ekspresi. "Ya, saya Rani, pemilik perusahaan ini." Riko menelan ludah, jelas sekali ia terkejut dan gugup. Tangannya mencengkeram celana di bawah meja, matanya berkedip beberapa kali, seolah masih tidak percaya dengan kenyataan yang ada di depannya. Beberapa tahun lalu, ia adalah atasan yang berkuasa atas Rani. Kini, ia justru duduk di kursi pelamar, berusaha mendapatkan pekerjaan dari wanita yang pernah ia hina habis-habisan. Rani merasakan sesuatu di dadanya, bukan kebencian, bukan dendam, tapi kepuasan bahwa hidup telah membuktikan segalanya tanpa ia harus melakukan apapun. "Baiklah, Pak Riko, mari kita mulai wawancaranya." Riko tampak semakin gelisah, tapi ia berusaha menjaga ketenangannya. "Jelaskan kepada kami, mengapa Anda ingin bekerja di sini?" Riko menarik napas dalam. Saya butuh pekerjaan. Saya punya pengalaman bertahun-tahun di dunia manajemen, dan saya yakin saya bisa memberikan kontribusi yang baik di perusahaan ini." Rani mengangguk pelan, menatapnya dengan tatapan tajam. "Pengalaman bertahun-tahun, ya? Tapi saya penasaran. Bagaimana cara Anda memperlakukan bawahan Anda dulu?" Riko tersentak. Ia langsung tahu kemana arah pertanyaan itu. Wajahnya semakin memerah, napasnya mulai tak beraturan. Saya mengakui bahwa saya dulu terlalu keras terhadap beberapa karyawan." Rani menyandarkan punggungnya, menatapnya dalam-dalam. "Beberapa karyawan? Atau termasuk saya?" Keheningan memenuhi ruangan. Riko tak bisa mengelak lagi. Ia menundukkan kepalanya, terlihat menyesal. Saya minta maaf, Rani. Saya benar-benar menyesal atas perlakuan saya dulu." Rani tidak langsung merespons. Ia membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Akhirnya, ia menarik napas dan berkata dengan nada datar, "Baiklah, Pak Riko. Anda saya terima bekerja di perusahaan ini." Riko tampak terkejut. "Sungguh? Tapi dengan satu syarat," lanjut Rani dengan senyum tipis. "Anda akan mulai dari posisi office boy." Riko terdiam. Wajahnya yang tadi penuh harapan kini kembali menegang. "Office boy?" ulangnya, seakan tidak percaya. "Ya, Anda harus belajar dari nol. Sama seperti saya dulu saat pertama kali bekerja di bawah kepemimpinan Anda," jawab Rani tenang. "Jika Anda bisa menjalani pekerjaan itu dengan baik, mungkin nanti saya akan mempertimbangkan posisi yang lebih tinggi." Riko tampak ingin membantah, tapi ia menahan dirinya. Mata Rani menatapnya tajam, menunggu reaksinya. Akhirnya, Riko menunduk. "Baik, saya akan menerima pekerjaan ini." Senyum puas tersungging di wajah Rani. Bukan karena ia membalas dendam, tapi karena ia berhasil menunjukkan bahwa hidup ini berputar. Orang yang dulu meremehkannya kini harus merasakan bagaimana rasanya berada di posisi terendah. Dan itu adalah pelajaran terbaik yang bisa ia berikan. Riko keluar dari ruang wawancara dengan langkah berat. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tidak menyangka, nasib yang dulu ia tentukan untuk orang lain kini berbalik menimpa dirinya. Dulu, ia adalah manajer yang disegani, atau lebih tepatnya, ditakuti. Kini, ia tidak lebih dari seorang pelamar kerja yang harus menerima kenyataan pahit.
bahwa satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan hanyalah menjadi office boy di perusahaan milik wanita yang dulu pernah ia hina. Rani memperhatikannya dari balik kaca kantornya. Ada rasa puas dalam hatinya, tetapi bukan kepuasan karena membalas dendam. Ia ingin memberi Riko pelajaran bahwa kehidupan bisa berputar dengan cara yang tidak terduga. Pagi berikutnya, Riko datang dengan seragam biru tua khas pekerja kebersihan. Wajahnya tampak kaku saat berdiri di sudut ruangan, menerima pengarahan dari kepala bagian kebersihan. Beberapa karyawan yang mengenal Rani sejak lama mulai menyadari kehadiran pria itu. Itu kan mantan manajer kita?" bisik salah satu karyawan. "Iya, yang dulu galak banget itu, kan?" sahut yang lain. Bisikan-bisikan itu menyebar dengan cepat di antara para pegawai. Beberapa dari mereka yang dulu pernah merasakan perlakuan buruk Riko diam-diam merasa puas melihat pria itu sekarang harus mengelap meja dan menyapu lantai. Namun, Rani tetap memperhatikan dengan seksama. Ia tidak ingin karyawannya memperlakukan Riko dengan hinaan, sebagaimana dulu ia sendiri pernah diperlakukan. Ia ingin membiarkan waktu yang berbicara. Riko berusaha melakukan pekerjaannya, tapi jelas terlihat ia tidak terbiasa. Tangannya kaku saat memegang kain lap, dan beberapa kali ia menjatuhkan ember air, hingga harus mengepel ulang lantai yang baru saja dibersihkan. Rani hanya mengamatinya dari kejauhan. Ia ingin tahu seberapa lama Riko bisa bertahan. Beberapa hari berlalu, dan Riko mulai merasakan beratnya pekerjaan ini. Setiap hari ia harus datang lebih awal untuk memastikan kantor dalam keadaan bersih sebelum para karyawan berdatangan. Ia harus menahan rasa malu saat orang-orang yang dulu bekerja di bawahnya kini berjalan melewatinya tanpa peduli, seolah ia hanya bagian dari latar belakang kantor ini. Sampai suatu hari, sebuah insiden terjadi. Saat Riko sedang mengepel lantai di koridor, seorang karyawan senior tanpa sengaja menumpahkan kopi ke lantai yang baru saja ia bersihkan. Riko menghela napas, berjongkok, dan mulai membersihkannya. Namun, tanpa diduga, karyawan itu justru tertawa kecil. "Wah, Pak Riko, dulu Anda yang sering menyuruh saya begini. Sekarang malah Anda sendiri yang mengelap tumpahan kopi saya. Dunia memang adil, ya?" katanya dengan nada mengejek. Beberapa karyawan lain yang mendengar ikut tertawa. Riko mengepalkan tangannya. Wajahnya merah padam, bukan hanya karena malu, tetapi juga karena amarah yang mulai membakar dadanya. Rani yang kebetulan sedang berjalan melewati koridor itu menghentikan langkahnya. Ia melihat ekspresi Riko yang tertahan di antara harga diri dan kenyataan pahit. "Ada masalah?" Suara Rani terdengar tenang, namun cukup tegas untuk membuat tawa para karyawan itu mereda. Karyawan yang tadi tertawa langsung menunduk. "Ah, tidak, Bu Rani. Kami hanya bercanda. Kalau kalian punya waktu untuk tertawa, lebih baik gunakan untuk bekerja. Saya tidak membayar kalian untuk mengolok-olok orang lain," ucap Rani dingin. Seketika suasana menjadi tegang. Para karyawan itu saling berpandangan sebelum akhirnya pergi, kembali ke meja mereka masing-masing. Riko masih dalam posisi berjongkok, tangannya menggenggam kain lap dengan erat. Matanya menatap lantai, tetapi rahangnya terlihat mengeras. Rani menatapnya sesaat sebelum akhirnya berucap, "Saya bilang, mulai dari bawah. Bukan berarti kamu boleh diperlakukan seperti sampah." Tanpa menunggu jawaban, Rani melangkah pergi, meninggalkan Riko yang masih terdiam. Saat itu, Riko menyadari sesuatu. Rani memang memberinya posisi paling rendah, tetapi ia tidak memperlakukan dirinya seperti yang dulu ia lakukan pada bawahannya. Dan untuk pertama kalinya, Riko merasa malu, bukan pada orang lain, tetapi pada dirinya sendiri.
Ia mulai menyadari bahwa dulu, ia telah memperlakukan orang-orang dengan buruk. Dan kini, ia yang harus merasakan akibat dari kesombongannya sendiri. Namun, Rani tidak memberinya penghinaan. Rani memberinya kesempatan. Malamnya, Riko duduk di tempat kosnya yang sempit. Tangannya meremas kemeja seragamnya yang kini penuh dengan noda pembersih lantai. Kepalanya bersandar ke dinding, memikirkan semua hal yang telah ia lakukan di masa lalu. Ia mengingat bagaimana dulu ia memandang rendah Rani. Bagaimana ia menganggap wanita itu tidak akan pernah sukses. Dan kini, ia bekerja di bawahnya. Ia menghela napas panjang. Dulu, ia tidak pernah berpikir bahwa hidup bisa berbalik secepat ini. Namun, sekarang ia tahu, tidak ada gunanya menyesali apa yang sudah terjadi. Ia punya dua pilihan, bertahan dan membuktikan bahwa ia bisa berubah, atau menyerah dan membiarkan dirinya hancur lebih jauh. Dan untuk pertama kalinya, Riko merasa ia ingin mencoba bertahan. Ia ingin mengerti bagaimana rasanya berjuang dari nol. Karena ia tahu, jika Rani bisa melakukannya, maka seharusnya ia juga bisa. Hari-hari berikutnya bagi Riko adalah ujian panjang yang menguras emosi dan harga dirinya. Ia mulai memahami bahwa menjadi office boy bukan hanya tentang membersihkan ruangan atau membawa minuman untuk karyawan. Lebih dari itu, ia harus menghadapi tatapan merendahkan dari orang-orang yang dulu ia anggap tidak lebih dari pion dalam permainan kekuasaannya. Setiap pagi, ia harus datang lebih awal dari semua karyawan, membersihkan lantai, memastikan meja-meja bebas debu, dan mengganti air di dispenser. Tangannya yang dulu hanya sibuk menandatangani dokumen dan menunjuk bawahannya untuk bekerja, kini harus melakukan semuanya sendiri. Namun, bukan itu yang paling sulit. Yang paling menyakitkan bagi Riko adalah menahan rasa malu dan menerima kenyataan bahwa ia sekarang berada di posisi terendah. Di kantin, ia harus berdiri mengantre bersama para pekerja kasar lainnya, menerima tatapan kasihan atau bahkan ejekan dari beberapa karyawan lama yang dulu mengenalnya sebagai manajer mereka. "Apa rasanya sekarang, Pak Riko?" bisik salah seorang pria yang dulu pernah bekerja di bawah kepemimpinannya. "Dulu Anda suka marah-marah kalau saya telat menyerahkan laporan. Sekarang Anda malah menyapu lantai saya. Dunia memang lucu, ya?" Riko tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya, berusaha menahan amarah yang membuncah di dadanya. Namun, tidak semua orang di kantor memperlakukannya seperti itu. Beberapa karyawan yang lebih muda, yang tidak terlalu mengenal masa lalunya, bersikap lebih netral. Ada juga beberapa office boy lain yang melihatnya dengan simpati, bahkan mencoba mengajaknya berbicara. "Santai aja, Pak," kata seorang pria tua bernama Pak Herman, office boy senior di kantor itu. "Saya sudah kerja begini bertahun-tahun, dan saya baik-baik saja. Yang penting, kita tetap cari nafkah dengan halal." Riko hanya mengangguk pelan. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi mengena di hatinya. Sementara itu, Rani tetap mengawasi perkembangannya dari jauh. Ia tidak pernah berbicara langsung dengan Riko kecuali untuk urusan pekerjaan. Namun, ia tahu bahwa pria itu sedang melalui masa-masa sulit, dan ia ingin melihat sampai sejauh mana Riko mampu bertahan. Suatu hari, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Saat sedang membawa tumpukan gelas dari pantry ke ruang meeting, Riko tidak sengaja bertabrakan dengan seorang karyawan yang berjalan tergesa-gesa. Gelas-gelas itu jatuh berhamburan ke lantai, beberapa di antaranya pecah. Suasana mendadak hening. Karyawan yang menabraknya, seorang wanita muda dari divisi pemasaran, langsung menunjukkan ekspresi panik. Namun, sebelum ia bisa mengatakan sesuatu,
seorang pria berkemeja mahal datang menghampiri. "Apa yang terjadi di sini?" Suara dinginnya memenuhi ruangan. Rico mendongak. Ia mengenali pria itu, Andre, manajer baru yang menggantikannya di perusahaan ini. Andre menyapu pandangannya ke lantai yang dipenuhi pecahan kaca dan cairan kopi yang mengotori karpet kantor. Wajahnya langsung mengeras. "Siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini?" tanyanya tajam. Sebelum Rico bisa menjawab, karyawan wanita yang menabraknya buru-buru berkata, "Pak, itu salah office Bu ini. Dia tidak hati-hati membawa gelas-gelasnya." Rico terkejut. Ia tahu bahwa kejadian itu bukan sepenuhnya salahnya, tapi ia juga sadar bahwa tidak ada gunanya membantah. Andre menatapnya dingin. "Kamu pikir ini rumah makan? Ini kantor perusahaan besar. Kalau kamu tidak bisa bekerja dengan baik, kamu tidak usah bekerja di sini sama sekali." Rico mengepalkan tangannya di balik punggungnya. Kata-kata itu begitu familiar, karena dulu, ia sendiri yang sering mengucapkannya pada bawahannya. Sekarang, ia ada di posisi sebaliknya. Tepat ketika Andre hendak melanjutkan omelannya, suara langkah kaki mendekat. "Ada apa di sini?" "Rani." Begitu melihat Rani datang, Andre langsung berubah sikap. "Bu Rani, ini hanya masalah kecil. Saya hanya sedang menegur seorang pekerja yang tidak becus." Rani melirik lantai, melihat pecahan gelas dan noda kopi yang mengotori karpet. Ia lalu menatap Rico, yang masih menunduk dalam diam. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Rico mengangguk pelan. "Maaf, Bu. Saya akan segera membersihkannya." Namun, Rani justru berbalik menatap Andre dengan tajam. "Dan kamu?" Andre tampak bingung. "Saya hanya ingin memastikan bahwa karyawan kita bekerja dengan baik, Bu." "Begitu?" Rani tersenyum tipis. "Jadi, menurutmu, menegur seorang pekerja di depan umum adalah cara yang tepat?" Andre terdiam. "Dan kamu juga tidak menanyakan apa yang sebenarnya terjadi sebelum menyalahkan seseorang?" lanjut Rani dengan nada tajam. "Apakah kamu yakin bahwa ini sepenuhnya kesalahan Rico?" Karyawan wanita yang tadi menuduh Rico langsung tertunduk. Wajahnya memerah. Saya yang tadi menabraknya, Bu," katanya lirih. Rani menghela napas. "Lain kali, lihat kemana kamu berjalan. Dan Andre, kalau ada masalah, selesaikan dengan cara yang profesional. Jangan pernah mempermalukan seseorang seperti ini lagi." Andre hanya bisa mengangguk, wajahnya memerah karena malu. Rani kemudian menatap Rico lagi. "Bersihkan ini, lalu lanjutkan pekerjaanmu." Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan pergi, meninggalkan semua orang dalam keheningan. Saat itu, Rico menyadari sesuatu yang semakin dalam. Dulu, jika ada kesalahan sekecil apapun, ia pasti langsung menghukum bawahannya tanpa mendengar alasan mereka. Ia tidak pernah memberi kesempatan bagi orang lain untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Kini, ia ada di posisi yang sama, dan satu-satunya orang yang membelanya adalah wanita yang dulu ia pecat. Hatinya semakin terhimpit oleh rasa bersalah. Malam itu, Rico pulang ke kosnya dengan perasaan yang campur aduk. Ia duduk di atas kasurnya yang keras, memikirkan semua kejadian yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Ia mulai menyadari betapa menyedihkan dirinya dulu. Ia bukan hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga kehilangan harga dirinya sebagai seorang manusia. Dan entah kenapa, semakin lama ia bekerja di bawah Rani, semakin ia merasa bahwa wanita itu tidak hanya sedang membalas dendam. Rani sedang memberinya pelajaran yang dulu tidak pernah ia mau pahami. Dan kini, untuk pertama kalinya, Rico merasa ingin berubah. Namun,
Ia tahu bahwa perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Ia harus membuktikan, tidak hanya kepada Rani, tetapi juga kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Rico mulai belajar menekan egonya. Ia tahu posisinya kini tak lagi bisa menuntut kehormatan seperti dulu. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah menerima kenyataan dan bekerja lebih baik. Namun, semakin ia mencoba beradaptasi, semakin banyak cobaan yang datang. Suatu siang, ketika ia tengah membersihkan meja-meja di ruang meeting, ia mendengar bisikan-bisikan di sudut ruangan. Dua orang karyawan sedang mengobrol pelan, tapi cukup jelas untuk didengar oleh telinganya. "Kamu tahu, kan? Si Rico itu dulu manajer di sini. Terus dia jatuh bangkrut, dan sekarang jadi OB." "Iya, makanya aku heran. Kok Bu Rani masih mau nerima dia? Aku kalau jadi Bu Rani, pasti udah aku tolak mentah-mentah. Tapi katanya dulu dia yang ngehina Bu Rani pas masih jadi karyawan biasa. Gila ya, sekarang malah kerja di bawahnya. Hahaha, pasti tiap hari dia ngerasa kayak neraka di sini." Rico mengepalkan tangannya, tapi ia tetap diam. Ia tahu, membalas hanya akan memperburuk keadaan. Namun, situasi semakin memburuk ketika Andre mulai melihat keberadaan Rico sebagai ancaman. Sejak insiden tumpahan kopi itu, Andre menjadi semakin keras terhadapnya. Setiap ada kesempatan, ia akan menyindir Rico di depan karyawan lain. Kalau membersihkan meja saja masih kotor, ya wajar kalau dulu laporan-laporan dari divisi manajemen kacau balau. Ucapnya saat menemukan sedikit noda di meja yang baru saja Rico bersihkan. Atau, ketika Rico sedang mengganti air galon di dispenser, Andre sengaja berdecak sambil berkata, "Dulu duduk di ruang ber-AC, sekarang malah jadi tukang angkut galon." Ironis, ya? Rico menahan diri sekuat tenaga. Ia sadar, melawan hanya akan membuat situasi semakin rumit. Namun, kesabarannya benar-benar diuji ketika suatu sore, sebuah dokumen penting menghilang dari meja direktur, dan Andre dengan cepat menuduhnya. "Tidak ada orang lain yang membersihkan ruangan ini selain kamu, Rico," tuduh Andre dengan nada penuh kemenangan. "Kamu pasti menjatuhkan atau mengambilnya." Rico terbelalak. "Saya tidak pernah menyentuh dokumen apapun, Pak. Saya hanya membersihkan meja seperti biasa. Kamu pikir aku sebodoh itu?" Andre tertawa kecil. Karyawan lain sudah lama bekerja di sini. Mereka tidak mungkin mencuri. Satu-satunya orang yang punya alasan untuk balas dendam di sini adalah kamu. Karyawan-karyawan lain mulai berbisik. Beberapa dari mereka melihat Rico dengan tatapan penuh kecurigaan. Rico bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah merasa serendah ini. "Saya tidak melakukannya," tegasnya. Namun, Andre tetap bersikeras. "Kalau memang tidak, maka buktikan. Kalau dokumen itu tidak ditemukan, kamu siap menerima konsekuensi." Sebelum Rico bisa menjawab, suara Rani terdengar dari arah pintu. "Berhenti!" Semua orang langsung terdiam. Rani berjalan mendekat, menatap Andre dengan dingin. "Jangan pernah menuduh seseorang tanpa bukti." Andre tersenyum kecil, tapi tatapannya tajam. "Saya hanya ingin memastikan tidak ada yang bermain kotor di sini, Bu. Kalau begitu, mari kita periksa CCTV." Wajah Andre langsung berubah. Seluruh kantor memiliki kamera pengawas di setiap sudut ruangan, termasuk ruang direktur. Jika Rico benar-benar bersalah, maka semua akan terlihat di rekaman. Rani melirik Rico. "Kalau kamu memang tidak bersalah, kamu tidak perlu takut." Rico mengangguk tegas. Ia tahu ia tidak melakukan apapun. Namun,
Andre terlihat mulai gelisah. Beberapa karyawan mulai menyadari perubahan ekspresi Andre. Bisikan-bisikan kembali terdengar. Kenapa Andre malah kelihatan panik? Apa mungkin dia yang menjebak Rico? Tak butuh waktu lama sebelum rekaman CCTV diperiksa. Semua karyawan berkumpul di ruang keamanan, menatap layar dengan penuh rasa ingin tahu. Dan di sanalah buktinya. Dalam rekaman, terlihat dengan jelas seorang pria masuk ke ruang direktur saat Rico sedang berada di pantry. Dan pria itu adalah Andre. Ia terlihat membuka laci meja direktur, mengambil dokumen, lalu dengan cepat menyelipkannya ke dalam map lain di tangannya. Ruangan langsung dipenuhi suara gumaman karyawan yang terkejut. Andre berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi. Rani menoleh ke arahnya dengan ekspresi tajam. Kamu masih mau bilang Rico yang melakukannya? Andre tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menelan ludah, tubuhnya sedikit gemetar. Kau tidak hanya menuduh seseorang tanpa bukti, tetapi kau juga mencoba menjebaknya. Lanjut Rani. Kau tahu apa konsekuensinya? Andre akhirnya membuka mulut. Bu, Saya bisa menjelaskan. Terlambat? Rani menoleh ke salah satu staf HR. Buat surat pemecatan untuk Andre. Segera. Andre terperanjat. Bu, saya sudah bekerja keras di sini. Anda tidak bisa. Saya bisa. Rani menatapnya dingin. Dan saya baru saja melakukannya. Dalam hitungan detik, pria yang sebelumnya berkuasa atas Rico kini kehilangan segalanya. Sementara Andre berdiri dengan ekspresi tak percaya. Rani menatap Rico sejenak sebelum berkata, "Kamu bisa kembali bekerja." Rico mengangguk, tapi di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang muncul. Ia baru saja menyaksikan seseorang mengalami kejatuhan yang sama seperti yang ia alami dulu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kasihan. Malam itu, Rico kembali ke kosnya, duduk dalam diam. Ia dulu berpikir bahwa membalas dendam adalah cara terbaik untuk membayar semua hinaan yang pernah ia terima. Tapi melihat Andre hari ini, ia menyadari sesuatu. Dendam tidak akan membuatnya menjadi lebih baik. Apa yang lebih penting adalah belajar dari kesalahan dan berubah. Dan mungkin, sudah saatnya ia benar-benar membuktikan bahwa ia bukan lagi Rico yang dulu. Rico mulai menyadari bahwa kehidupannya kini bukan hanya soal bertahan, tetapi juga soal menebus kesalahan masa lalunya. Perlahan, ia menunjukkan perubahan nyata. Ia tidak lagi mengeluh, tidak lagi merasa malu, dan mulai membangun hubungan yang baik dengan rekan-rekan kerjanya, termasuk sesama office boy. Ia bahkan mulai menawarkan bantuan tanpa diminta. Jika ada karyawan yang butuh sesuatu, ia dengan sigap menolong. Tidak ada lagi kesombongan dalam dirinya, hanya ada kesadaran bahwa setiap pekerjaan, sekecil apapun, memiliki nilai tersendiri. Rani memperhatikan perubahan itu dari jauh. Ia tidak pernah berkata apa-apa, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu Rico sudah belajar sesuatu yang dulu tidak pernah ia pahami. Namun, ujian terakhir bagi Rico datang tak lama setelah itu. Suatu hari, seorang klien besar perusahaan mengunjungi kantor untuk bertemu dengan Rani. Pertemuan itu sangat penting karena bisa membawa keuntungan besar bagi perusahaan. Namun, di tengah persiapan, seorang staf tanpa sengaja menumpahkan minuman ke jas mahal milik klien tersebut. Suasana langsung menjadi tegang. Klien itu tampak kesal, dan Rani, yang biasanya tenang, tampak sedikit cemas. Semua orang di ruangan tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa berpikir panjang, Rico maju ke depan. "Maaf, Pak," katanya sopan. "Saya punya solusi." Ia bergegas keluar, lalu kembali dengan alat pembersih noda. Dengan cekatan,
Ia membersihkan jas tersebut dengan teknik yang ia pelajari saat bekerja sebagai office boy. Hanya dalam beberapa menit, noda yang tadi terlihat jelas kini hampir tidak tampak lagi. Klien itu menatap Rico dengan kagum. "Kamu sangat terampil," katanya. "Terima kasih, anak muda." Rani yang menyaksikan semuanya hanya tersenyum tipis. Dan pada hari itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Rani memanggil Rico ke ruangannya setelah jam kerja. Begitu Rico masuk, ia berdiri dengan tegak, menunggu instruksi seperti biasa. Namun, Rani tidak langsung bicara. Ia hanya memandang Rico dengan tatapan yang sulit diartikan. "Aku sudah memperhatikanmu sejak pertama kali kamu bekerja di sini," katanya akhirnya. "Dan aku melihat sesuatu yang berbeda." Rico hanya diam. Rani melanjutkan, "Aku menerima kamu di sini bukan untuk membalas dendam. Aku ingin melihat apakah seseorang seperti kamu bisa berubah." Rico menelan ludah. "Kau dulu menghina aku, menganggapku rendah, dan sekarang kau mengalami apa yang dulu aku rasakan. Tapi yang membedakan kita adalah, aku tidak pernah menyerah," lanjut Rani dengan suara tegas. "Dan sekarang, aku ingin tahu, apa kau sudah benar-benar berubah?" Rico menarik napas dalam-dalam. Ia menatap Rani, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil di hadapan wanita itu. "Saya tidak bisa mengubah masa lalu, Bu," katanya lirih. "Tapi saya bisa berusaha untuk tidak mengulanginya." Suasana hening. Lalu, sesuatu yang benar-benar tidak ia duga terjadi. Rani menggeser sebuah amplop ke arahnya. "Mulai besok, kau bukan lagi office boy," katanya pelan. Rico tertegun. Rani menatapnya tajam. "Aku memutuskan untuk memberimu kesempatan kedua. Bukan karena aku kasihan, tapi karena aku ingin tahu, apakah kau benar-benar bisa membuktikan bahwa kau telah berubah." Rico menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada kontrak kerja baru, jabatan baru, kesempatan baru. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, Rani melanjutkan, "Dan ingat, Rico, jika kau mengulang kesalahanmu, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi." Rico menunduk dalam-dalam. Ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, karena kini, ia tahu betapa berharganya sebuah kesempatan kedua. Rico duduk di sudut kamarnya yang sempit dan pengap. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di hadapannya, amplop berisi kontrak kerja baru masih tergeletak di meja. Seharusnya ia bahagia. Seharusnya ia bersyukur. Tapi yang ia rasakan justru sebaliknya. Rasa bersalah yang begitu besar, yang menghantamnya tanpa ampun. Semakin ia merenung, semakin pikirannya terjebak di masa lalu. Ia dulu adalah seorang manajer yang dihormati, atau lebih tepatnya, ditakuti. Ia punya segalanya, jabatan tinggi, gaji besar, hidup mewah. Tapi apa yang ia lakukan? Ia menghina orang yang kini memberinya kesempatan kedua. Ia meremehkan Rani, wanita yang dulu ia anggap tak berarti. Dan sekarang, nasibnya berbalik 180 derajat. Ia yang dulu berdiri di puncak kini jatuh ke dasar jurang. Rico menekan kepalanya, mencoba mengusir suara-suara di benaknya. Tapi semakin ia mencoba, semakin keras suara itu menggema. "Rico yang dulu tidak akan seperti ini. Kau sudah jatuh terlalu jauh. Apa kau tidak malu menerima belas kasihan dari orang yang dulu kau hina?" Ia menggeram frustasi. Napasnya memburu. Pikirannya kacau. Ia berdiri dan menendang kursi hingga terjungkal. Tangannya meraih cermin kecil di meja, menatap pantulan dirinya sendiri. Wajah yang dulu tampak penuh percaya diri kini tampak lusuh, lelah, dan penuh kebencian terhadap dirinya sendiri. Matanya cekung,
Kantung matanya menghitam. Pria yang ada di dalam cermin itu bukan lagi Riko yang dulu. "Siapa kau?" bisiknya pada pantulan dirinya sendiri. Ia tertawa kecil, tapi suaranya serak dan getir. "Lihat dirimu sekarang, Riko. Kau bukan siapa-siapa lagi." Ia tiba-tiba teringat bagaimana dulu ia menatap Rani dengan penuh penghinaan. Ia pernah berkata dengan nada meremehkan, "Wanita desa sepertimu tidak akan pernah berhasil di kota ini." Namun, lihat siapa yang sekarang berkuasa. Rani telah menjadi orang besar, seorang pemimpin yang disegani. Sementara dirinya, ia hanya pria malang yang terperosok dalam lubang yang ia gali sendiri. Riko meremas rambutnya, kepalanya terasa berdenyut keras. "Dulu aku bisa memecat orang semaunya. Sekarang aku bahkan hampir dipecat sebagai office boy." Gumamnya lirih. Ia tertawa lagi, kali ini lebih keras. Tapi tawa itu segera berubah menjadi tangisan. Air matanya mengalir, dan kali ini ia tidak berusaha menahannya. Ia tidak lagi peduli pada harga diri yang sudah lama ia kubur. Sejenak, ia berpikir untuk menyerah, untuk mengakhiri semuanya. Tapi di sudut pikirannya, ada suara kecil yang berkata, "Kau masih punya kesempatan. Jangan menyia-nyiakannya." Tapi apakah ia layak mendapat kesempatan itu? Riko jatuh berlutut di lantai. Ia merasa begitu kecil, begitu hina. Ia ingin berteriak, ingin meluapkan segala penyesalannya. Tapi suara itu tersangkut di tenggorokannya. Dalam keheningan malam itu, ia menyadari sesuatu. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tapi ia masih bisa menentukan masa depannya. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ia cukup kuat untuk bangkit? Hari itu, hujan turun begitu deras, membasahi jalan-jalan kota yang sibuk. Riko melangkah perlahan, tampak lesu. Ia baru saja keluar dari kantor, namun pikirannya masih penuh dengan kekacauan. Ia merasa terjepit, terperangkap dalam rasa bersalah yang tak kunjung pergi. Kontrak kerja yang ia terima dari Rani terasa seberat beban batu, seolah-olah ia tidak pantas mendapatkannya. Ia berjalan tanpa arah, mengikuti jalan yang basah, pikirannya berkelana jauh ke masa lalu. Setiap langkahnya terasa seperti perlawanan terhadap diri sendiri, seolah ia berusaha melarikan diri dari kenyataan pahit yang harus ia terima. Tiba-tiba, suara klakson mobil membangunkannya dari lamunannya. Namun, ia tidak cukup cepat untuk menghindar. Sebuah mobil melaju dengan kencang dan menabraknya. Semuanya terjadi begitu cepat. Riko hanya sempat merasakan tubuhnya terlempar, dan tubuhnya terhantam keras ke aspal. Ia tidak bisa bergerak, tubuhnya terasa kaku dan sakit luar biasa. Di atas kepalanya, ia melihat sosok samar, seorang pria yang keluar dari mobil dan berlari menuju ke arahnya. Namun semuanya terlihat buram. Sementara itu, di kantor, Rani baru saja menandatangani dokumen penting yang akan mengantarkan perusahaan ke level yang lebih tinggi. Pekerjaan yang ia lakukan selama ini, meski penuh tantangan, akhirnya menunjukkan hasil yang menggembirakan. Semua yang ia jalani, dari masa sulit hingga kemenangan ini, adalah buah dari ketekunan dan kesabarannya. Namun, di tengah euforia itu, teleponnya berdering. Suara di ujung sana memberi kabar yang mengguncang dunia Rani. "Bu Rani, maaf, kami baru saja mendapat kabar bahwa Riko dia mengalami kecelakaan. Dia tidak bertahan." Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras yang mengingatkan Rani bahwa hidup memang penuh ketidakpastian. Ia duduk dengan tubuh kaku, tidak tahu harus berkata apa. Sejenak, pikirannya melayang pada Riko, pria yang pernah meremehkannya, menghina dirinya, namun akhirnya diberi kesempatan kedua untuk berubah.
Dia bukan hanya seorang pria yang jatuh, tetapi juga seseorang yang berusaha bertahan, meskipun tidak semua bisa dia perbaiki. Rani menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir menggenang. Namun, di tengah kesedihannya, ia juga merasa bahwa perjalanan hidupnya sudah berada di jalur yang benar. Ia telah mengalahkan segala tantangan, dan meskipun ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi pada Rico, ia tahu bahwa perjuangannya tetap penting. Perubahan dan pengampunan adalah hal yang tidak mudah, tetapi itu adalah jalan menuju kedamaian. Pada akhirnya, Rani berdiri dan melihat keluar jendela, memandang kota yang penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan. Ia tahu bahwa setiap langkahnya, meskipun penuh cobaan, adalah langkah menuju kemenangan sejati. Nasihat hidup yang bisa kita ambil adalah, kadang kita terjebak dalam rasa bersalah yang begitu dalam, hingga kita lupa bahwa hidup selalu memberi kita kesempatan untuk berubah. Namun, kesempatan itu tidak datang tanpa perjuangan. Terkadang, kita harus jatuh terlebih dahulu untuk menyadari apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi kita untuk menemukan jalan menuju kebaikan. Jika kita terus berusaha dan tidak menyerah, kemenangan akan datang pada waktunya. Dan meskipun hidup ini penuh dengan ketidakpastian, kita harus tetap berjalan dengan kepala tegak, karena setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada kedamaian. Terima kasih telah membaca perjalanan hidup Rani dan Rico. Semoga kisah ini memberi kita pelajaran tentang pengampunan, perjuangan, dan pentingnya kesempatan kedua. Salam.